Salam jumpa buat semua rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali hari ini dengan topik Ordo Salutis. Saat ini sudah sampai kepada sesi yang ke-30 dan sesi yang terakhir. Oke. Baik. Ya, saya share aja ya bahan daripada Ordo Salutis ini yang sudah sampai sesi ke-30. Ya, mungkin orang kalau dengar sesi-sesi kita itu kalau nggak sabar mungkin males ya. Apa ini? Obrolan-obrolan nggak ada ujungnya ini. Ya, obrol sana sini. Nggak to the point, langsung aja poin pertama, poin kedua, poin ketiga, poin keempat, udah 1 jam selesai. Nggak usah sampai sesi 30. Ya, nggak apa-apa lah ya. Memang kritik itu perlu. Ya, memang mungkin bagi orang yang cuma mau mengerti poin-poin aja ya, memang nggak perlu ya. Di siaran ini pun nggak perlu. Silakan baca bukunya aja sudah selesai. Ya, atau buku ringkasan Ordo Salutis lihat di web ya toh, di Wikipedia atau di website tentang Ordo Salutis selesai. Ya, tapi apa poin-poinnya, pertimbangannya, lalu kaitan-kaitan Ordo Salutis dengan doktrin-doktrin yang lain. Nah, itu nggak mungkin itu bisa dibahas cuma 1 kali pertemuan selesai. Ya, saya juga membahas Arminianism vs Calvinism itu wah sampai kalau tidak salah 40 sesi ya. Wah, itu betul-betul saya sungguh bersyukur ya boleh bersama-sama dengan rekan-rekan untuk berdiskusi, bertukar pikiran tentang masalah Arminianism dan Calvinism. Baik, ini saya share Ordo Salutisnya yang sudah mendekati sesi-sesi terakhir. Oke. Nah ini brightness-nya tiba-tiba bisa strong, very very strong. Bentar, saya tutup lagi. Very very strong. Yes. Jadi kita sudah membahas ya bagaimana penetapan Roh Kudus yang diutus untuk menyertai gerejanya sampai akhir zaman. Apa arti menyertai gereja sampai akhir zaman? Ya pasti eksistensi daripada gereja itu tidak akan ada yang bisa memusnahkan. Biarpun gereja gedungnya dibakar, orang-orangnya dibantai, ya, murid-murid Kristus dibunuh sebagai martir, dan pengikut-pengikut Kristus juga mengalami banyak siksaan dan dipenggal kepala dan sebagainya, disiksa habis-habisan. Tapi
Yang tidak habis bisa dipahami adalah pengikut Kristus tidak pernah berkurang gara-gara penyiksaan. Saya ulangi ya, pengikut Kristus tidak pernah berkurang meskipun banyak mengalami penyiksaan dan pembantaian. Bukan hanya disiksa, dibantai, dibunuh habis-habisan di zaman Kekaisaran Romawi. Tapi enggak habis-habis. Mungkin algojonya sampai capek. Algojo yang memenggal kepala itu loh. Ini kok kepala enggak habis-habis ini, saya penggal ini. Tiap hari ada yang dipenggal. Bukan hanya memenggal kepala, tapi juga mengadu. Orang-orang itu dengan singa yang kelaparan, ya dicapik-capik dan sebagainya. Tapi terus bertambah dan bertambah orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus sampai hari ini. Kalau hari ini sih sudah boleh dikata sedikit sekali ya orang Kristen yang disiksa, meskipun ada. Ya, ada juga orang yang dari agama tertentu pindah ke agama Kristen, disiksa habis-habisan oleh keluarganya. Bahkan ada yang di negara-negara tertentu yang mungkin masih di daerah pedalamannya agak primitif sampai dibunuh gara-gara meninggalkan agama aslinya dan percaya kepada Kristus sampai mati dibunuh. Itu bayangkan, ya, ngerinya itu bagaimana. Tapi ya itu herannya kekristenan itu tidak pernah berkurang. Ya. Tapi kalau hari ini saya tidak terlalu bersukacita. Ya. Kalau melihat perkembangan kekristenan saat ini itu justru bukan saatnya kita happy-happy. Waduh, Kristen makin banyak di dunia ini ya, kita bersukacita. Saya kira zaman sekarang ini kita lihat perkembangan kekristenan itu justru prihatin ya. Prihatin karena kekristenan banyak mengalami hidup yang enak, nyaman, ya, ya cuma sedikit goncangan mengenai COVID, ya sebentar saja goncang, tapi sekarang sudah lupa lagi mungkin dengan COVID. Meskipun sekarang ada peringatan-peringatan juga COVID makin berkembang lagi, tapi sudah nggak begitu takut seperti dulu. Ya, jadi yang menyedihkan itu apa? Yang menyedihkan itu gereja berkembang tidak lagi berfokus kepada kebenaran firman-Nya. Back to the Bible. Gereja sudah terlalu banyak sehingga sangat sulit dikontrol, sangat sulit dikendalikan. Karena semua berkembang menurut sakarepe dhewe, semau gue, seenaknya, menurut selera masing-masing. Itu yang ada sekarang. Dan itu sangat menyedihkan. Jangan saudara bilang, tidak apa-apa, kita tetap sukacita. Biarpun gereja macam-macam, 1001 macam gereja, itu justru menunjukkan kekayaan Kristus. Ya, ada variasi A, variasi B, variasi C. Gereja bisa 1001 macam gereja, 1001 macam selera, 1001 macam ajaran. Itu menunjukkan kekayaan Tuhan. Ini analisa ngawur total. Saya tidak bermimpi bahwa gereja itu harus bersatu, jadi satu organisasi, satu
denominasi, satu sinode, tidak. Itu juga utopia yang tidak ada gunanya. Tapi bersatu bagi saya adalah bersatu dalam ajaran. Apakah ajaran harus sama? Saya juga bilang tidak. Tapi bersatu dalam ajaran itu bersatu di dalam fondasi ajaran, prinsip-prinsip ajaran. Itu. Jadi kalau kita tidak kembali kepada fondasi, kepada prinsip, ajaran kita amburadul semuanya. Kacau balau semua semau gue. Dan banyak pendeta-pendeta sekarang yang bilang, oh Tuhan bicara sama saya, Tuhan bicara sama saya. Banyak pendeta yang bisa naik turun surga dan turun naik neraka. Ada banyak pendeta yang cerita bisa ngobrol-ngobrol sama Tuhan. Setiap hari ngobrol. Bahkan Tuhan bisa diajak olahraga, ya diajak main pingpong, main catur, atau main apapun. Tuhan suka olahraga juga Tuhan itu. Ya, nah itu. Wah bangga malah kalau punya pendeta yang bisa berolahraga dengan Tuhan Yesus, itu bangga sekali. Ya, lalu terjadi banyak keajaiban-keajaiban yang dahsyat, ya, seperti mobil yang bensinnya habis, cukup didoakan, tahu-tahu bensinnya bisa penuh sendiri mobilnya. Wah, itu enak itu punya Tuhan kayak gitu itu. Ya, enggak usah beli bensin. Bensin habis cukup berdoa. Dalam nama Yesus, bensin penuh semua. Wah, dalam sekejap bensin di mobilnya penuh. Enak ya jadi orang Kristen kayak gitu itu ya. Semua orang kepingin jadi Kristen kalau kayak gitu. Ya, sembuh dari segala penyakit. Kalau percaya Yesus, pasti kaya raya. Itulah penyertaan Allah. Itulah Roh Kudus yang menyertai gerejanya. Ya, orang mati dibangkitkan. Ya. Kalau seperti itu ya tidak ada orang mati sampai hari ini. Orang Kristen ya, tidak ada yang mati. Karena selalu ada pendeta yang berkuasa membangkitkan orang mati. Ya toh? Orang sakit, rumah sakit bisa kosong gara-gara pendeta yang sakti menyembuhkan orang. Nah, itu. Oke. Saya tidak sinis dengan yang namanya mujizat, dan saya sudah membahas tentang mujizat. Bagaimana kita ini bukan anti mujizat, tapi kita bukan juga tergila-gila dengan mujizat. Itu sudah saya uraikan. Baik. Jadi keberadaan gerejanya sampai hari ini tentunya gereja yang betul-betul memenuhi panggilan Tuhan ya. Gereja yang betul-betul back to the Bible. Ini semua adanya gereja yang back to the Bible, gereja yang setia pada panggilan Tuhan, itu membuktikan penyertaan Allah kepada gerejanya sampai hari ini. Dan juga di dalam gereja yang benar ini melakukan sakramen perjamuan kudus, sakramen baptisan, ini tanda penyertaan Allah bagi gerejanya sampai akhir zaman. Ya, oke. Ini sudah PowerPoint-nya sudah habis ini.
Oke, nah, ini supaya kelihatan lebih jelas. Ya, oke. Sekarang poin 15. Penetapan perlengkapan rohani. Terjadinya Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, terbentuknya teologi yang sah, konsili gereja, dan seterusnya. Jadi bukti penyertaan Allah di dalam rencana keselamatan Allah secara seutuhnya adalah Allah memberi perlengkapan rohani kepada gerejanya. Jadi saya dari pertama kali bertobat, meskipun saya ini diajar teologi yang ngawur dan sesat, bahkan mengarah pada kesesatan. Tapi saya punya keyakinan yang sampai hari ini sama. Apa itu keyakinannya? Keyakinannya adalah Tuhan pasti menyertai orang-orang pilihannya, ya, menuju pada kebenaran demi kebenaran. Pasti, karena Tuhan itu tidak mungkin menyertai umatnya, ya, orang-orang percaya, menyertai untuk makin lama makin sesat. Itu tidak mungkin. Saya dari awal periksa posisi saya itu sudah benar. Meskipun saya diajar yang nggak benar. Tapi periksa posisi saya adalah saya nggak sadar waktu itu kalau saya sesat, ya. Jadi sekarang kalau saya analisa begini, meskipun saya dulu itu sesat, tapi Allah terus menuntun domba-dombanya menuju pada kebenaran demi kebenaran. Itulah bukti dari penyertaan Allah. Dan bukti yang paling jelas adalah Allah memberikan perlengkapan rohani. Perlengkapan rohaninya apa? Yang jelas Alkitab sudah di tangan Anda dan saya. Kita sudah selesai doktrin Alkitab semester ini. Dan beberapa rekan, ya cukup banyak rekan yang terkesan dengan doktrin Alkitab. Bagaimana baru tahu proses terjadinya Alkitab yang dipersiapkan Allah bagi umatnya. Alkitab itu bukan terjadi kebetulan, saudara. Ya, Alkitab itu tidak terjadi dengan sendirinya. Ngawur banget itu analisa itu. Dulu pikiran kita sih gitu sebelum belajar doktrin Alkitab. Wah, puji Tuhan, Tuhan memberi Alkitab, langsung jadi, langsung lengkap. Waduh, kita langsung menikmati firman Allah. Itu pun mungkin ada yang nggak puji Tuhan, biasa-biasa, dianggap remeh Alkitab itu. Tapi bagaimana kalau kita tahu sejarahnya terjadinya Alkitab? Betul-betul luar biasa. Itulah perlengkapan rohani. Itulah rancangan keselamatan Allah seutuhnya. Memberikan perlengkapan rohani. Termasuk Alkitab, termasuk teologi. Saya percaya benar bahwa teologi yang benar, teologi yang saat ini kita nikmati, ya, teologi reform, ini juga adalah teologi yang bukan sekedar karya manusia. Ini adalah penyertaan Allah bagi gerejanya dan menganugerahkan teologi yang benar-benar kembali kepada Alkitab. Saya percaya John Calvin, kehadiran John Calvin, ya, kehadiran orang-orang reform yang berjuang dalam teologi reform, itu adalah anugerah Tuhan dalam menyertai umatnya dalam penggenapan rencana keselamatan Allah.
Termasuk bagaimana Tuhan menyertai kanonisasi. Tuhan menyertai konsili-konsili gereja. Tuhan menyertai hasil-hasil konsili gereja seperti Allah Tritunggal. Saya percaya itu benar. 100% penyertaan Allah. Allah Tritunggal dengan formula Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, dengan satu hakikat, 3 pribadi. Saya percaya benar itu adalah satu hasil konsili yang dalam kedaulatan Allah, dalam pimpinan Roh Kudus, yang menghasilkan doktrin yang begitu solid sampai hari ini tidak tergoyahkan. Hanya munculnya pendeta-pendeta ngawur itu yang menyangkali Allah Tritunggal, ya, menyangkali Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, lalu menganggap Allah Bapa lebih tinggi, Allah Anak lebih rendah, Allah Roh Kudus lebih rendah lagi. Kesimpulan-kesimpulan sesat yang sudah diultimatum sesat pada konsili-konsili gereja masa lalu. Sekarang diulang kembali oleh pendeta-pendeta yang tidak mau belajar dari sejarah. Termasuk saya dulu. Saya dulu juga tidak belajar. Tapi saya sudah mengajar Sabellianisme, modalisme. Teman-teman saya ajar semua ajaran sesat itu. Sampai saya akhirnya sadar itu tidak benar. Sadar itu bukan Alkitab. Wow, saya langsung bertobat. Saya langsung kasih tahu teman-teman saya yang saya sesatkan dulu. Waduh, maaf, saya dulu sudah ngajar Allah yang keliru. Ya, Sabellianisme itu ajaran sesat dan bidat. Wah, teman-teman saya juga kaget. Oh, masa itu sesat ya? Kami rasa itu benar ya. Iya, rasanya benar. Tapi sesat. Ya, yang nggak tahu Sabellianisme, nggak tahu modalisme, ya belajar doktrin Allah. Semester depan akan dimulai bulan Februari. Ya, ini sudah kemarin sudah pelajaran terakhir dan sudah ujian. Kita bersyukur sekali Tuhan sudah memimpin dan banyak yang sharing dapat berkat luar biasa. Saya harap nanti sharing-sharing itu bisa ada beberapa hal yang bisa bisa disaksikan kembali untuk menguatkan rekan-rekan dan memotivasi rekan-rekan mau ikut STRIS bagi yang tidak pernah ikut STRIS. Puji Tuhan ya, STRIS sudah Tuhan pimpin sampai 36 tahun alias 72 semester. Dan Tuhan juga tidak pernah membiarkan STRIS sampai bangkrut, sampai kekurangan dana, sampai nggak bisa bayar dosen yang mengajar atau tidak bisa bayar staf. Tuhan terus sediakan, ya, Tuhan terus sediakan, karena STRIS boleh dipakai jadi berkat buat banyak orang. Semua itu bukan karya manusia, semua kembali lagi kepada anugerah Tuhan. Ya, oke. Berikutnya terakhir, yaitu adanya penetapan sakramen dan masih belum akhirnya. Masih ada lagi. Penetapan sakramen baptisan. Ini ada kekeliruan. Sakramen baptis dan perjamuan kudus. Nah, ini yang tadi saya bilang. Adanya sakramen baptis dan perjamuan kudus itu juga membuktikan ikatan perjanjian Allah dengan gerejanya tidak akan terputus dan terus bersambung tiap zaman sampai nanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Memang
beberapa kali muncul dalam benak saya. Jangan-jangan kedatangan Kristus itu cuma imajinasi orang Kristen yang tidak pernah terjadi sampai akhir zaman. Ya, tapi saya cepat-cepat bunuh keraguan itu. Saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku secara manusia aku sulit percaya bagaimana kedatangan Kristus yang kedua kali itu kapan digenapi. Kok nggak datang-datang dari dulu. Katanya sudah dekat sampai sekarang nggak datang. Kapan Tuhan? Tapi saya tidak boleh meragukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri ya, dan janji-janji Tuhan Yesus. Dan ini dibuktikan dengan terus adanya gereja dan melakukan sakramen-sakramen. Kecuali kalau gereja itu sudah punah, habis, Kristen lenyap dari muka bumi, lah itu kita boleh ragu-ragu dengan janji Tuhan. Kita bilang, mana Tuhan? Buktinya sekarang sudah tidak ada orang Kristen. Sudah lenyap semua orang Kristen. Gereja juga sudah lenyap. Tidak ada lagi sakramen. Tidak ada lagi pejaman kudus. Habis. Di muka bumi ini sudah habis semua. Nah, mungkin baru kita boleh tanya itu. Tapi selama ini masih ada gereja yang kembali kepada Alkitab. Gereja yang setia pada panggilan Tuhan. Gereja yang melakukan sakramen baptis dan pejaman kudus. Gereja yang memberitakan firman yang benar-benar back to the Bible. Itu membuktikan janji Tuhan itu benar sampai hari ini. Ya, puji Tuhan. Sekarang yang nomor 17 mestinya ini salah. Jadi Tuhan juga sudah menetapkan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan kebangkitan orang mati. Kadang-kadang juga bertanya ya, masa sih ada kebangkitan orang mati? Ya apa caranya kebangkitan orang mati? Tapi itu juga pikiran-pikiran meragukan itu juga tidak benar. Ya. Yang pasti Kristus sudah membuktikan kebangkitan orang mati itu sungguh-sungguh terjadi. Buktinya apa? Kristus yang bangkit dulu. Makanya dikatakan di Alkitab, kalau Kristus tidak dibangkitkan, kita tetap dalam dosa-dosa kita. Dan kita pun juga tidak akan mengalami kebangkitan. Dan kita binasa dalam kuburan. Karena tidak ada kebangkitan. Tapi kebangkitan itu sudah dipastikan dan dijanjikan oleh Kristus. Ya, dan dia akan datang kembali. Dan orang-orang mati akan dibangkitkan dengan tubuh mulia. Itu juga sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Rasul Paulus ya dalam 1 Korintus 15. Oke. Yang terakhir sekali, penetapan rumah Bapa di surga. Janji Kristus dan langit bumi baru. Nah, ini yang ya kalau rumah Bapa di surga saya percaya 100%. Tapi langit bumi baru itu apa? Nah, ini masih tanda tanya. Saya bukan tidak percaya langit bumi baru. Langit bumi baru. Kalau pemahaman saya saat ini adalah ya surga itu langit bumi baru. Tapi ada orang bilang tidak. Langit bumi baru, termasuk John Calvin juga menegaskan langit bumi baru itu betul-betul nanti dicipta ulang langit bumi baru. Jadi langit bumi sekarang ini akan dihancurkan. Tapi tidak dihancur leburkan. Buminya masih ada, tinggal permukaannya aja yang hancur. Nanti seluruh permukaan ini akan dicipta ulang menjadi langit dan bumi yang baru. Nah, itulah rancangan keselamatan Allah seutuhnya
selengkapnya, tuntas, dan semua menghasilkan kemuliaan bagi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Puji Tuhan. Sudah tuntas. Ordo Salutis. Keselamatan yang disediakan bagi orang-orang pilihannya adalah akan digenapi secara sempurna di dalam jaminan pemeliharaan Allah yang tidak ada yang bisa menggagalkan. Oke. Tadi saya lihat ada yang raise hand. Budor ya, silakan Budor. Mic-nya bisa dibuka. Iya Pak, terima kasih. Saya mau bertanya Bapak. Iya Bu. Tentang kebangkitan orang percaya. Ya kebangkitan. Ya bukan tidak percaya, percaya. Tetapi persoalannya yang saya pikirkan itu seperti ini. Di dalam kisah Lazarus dan orang kaya, Tuhan menyatakan bahwa kita setelah mati langsung ke neraka atau ke surga gitu ya Pak? Yes. Jadi nanti terjadinya seperti itu. Lalu itu artinya jiwa kita atau roh kita yang ke sana ya Pak? Iya. Sementara daging kita ada di dalam tanah. Daging kita hancur Bu. Ya? Daging kita hancur. Iya Pak, itu pokoknya ada di dalam tanah, hancur dan tanah. Iya Pak. Lalu setelah itu, waktu Kristus datang, dia akan bangkit Pak. Yes. Gitu ya logikanya Bapak ya. Datang lalu semua orang mati akan bangkit. Iya, termasuk yang tidak percaya? Yes, akan bangkit. Oh ya Pak. Lalu disitulah ada penyatuan antara tubuh ini dengan roh atau jiwa gitu ya Pak? Tubuhnya tubuh mulia Bu. Tubuh mulia ya Pak? Yes, kita tidak dibangkitkan dengan tubuh yang fana, tapi tubuh yang mulia. Iya. Tubuh yang fana sudah hancur. Ya. Ya. Demikian. Jadi tubuh mulia itu lalu ini yang membingungkan saya. Roh atau jiwa dengan tubuh mulia ini akan menjadi satu atau gimana tuh Pak? Tetap sama. Jadi tubuh mulia dengan tubuh yang dari tubuh mulia itu adalah tubuh surgawi yang kita nggak tahu bentuknya bagaimana. Iya. Tapi juga ada roh. Tapi saya tidak bisa membahas sama sekali tubuh mulia itu nanti bagaimana. Tidak bisa. Apakah tubuh mulia kita ini bentuknya transparan ya, atau betul-betul ada daging, ada tulang, I don't know. Apakah ada darahnya, I don't know. Apakah masih perlu makan supermie nanti di langit dan bumi yang baru, saya juga I don't know. Jadi menurut saya itu saya tidak bisa bahas itu dan yang tidak perlu dibahas karena ya itu sudah di luar di luar apa yang kita memang perlu tahu ya, seperti itu. Ya Pak. Kalau kita melihat kayak yang Tuhan Yesus tuh bangkit dengan tubuh mulia kan Pak, menembus tembok segala macam kan Pak, Yes. menembus tembok. Yeah. Tidak perlu makan, tapi waktu itu Yesus makan apa namanya itu, makan ikan di tepi pantai ya Pak. Jadi mungkin kemungkinan itu kita akan seperti itu atau tidak, tapi pokoknya saya tidak mengerti benar-benar, tidak masuk logika saya bagaimana penyatuan satu di atas terus satu bangkit.
Nah, kalau saya Sedang- jelaskan kebangkitan Kristus itu jangan dijadikan contoh. Karena kebangkitan Kristus itu adalah kebangkitan untuk menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Di dalam Kristus menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, Kristus memberikan tanda-tanda dalam tubuhnya, yaitu paku yang menembus tangannya dan juga lambung yang ditusuk. Masih ada bekasnya, tapi itu bukan contoh dari tubuh mulia. Kalau contoh dari tubuh mulia seperti itu, berarti tubuh mulia masih bisa punya cacat. Ya, ada cacatnya dalam tubuh mulia. Tidak, tubuh mulia itu sempurna tanpa cacat. Nah, pertanyaannya kenapa Kristus kok bangkit dengan tubuh yang masih ada lukanya, bekas lukanya? Jawabannya adalah demi murid-muridnya percaya bahwa itulah Kristus. Kalau Kristus bangkit dengan tanpa tanda apa-apa, muridnya itu tidak kenal Kristus. Dan tidak akan percaya, kamu siapa? Kamu jangan ngaku-ngaku ya. Jangan ngaku-ngaku kamu itu Kristus ya. Kamu bohong kamu. Ya, Kristus tahu murid-muridnya masih terbatas. Murid-muridnya masih perlu tanda-tanda. Makanya Tuhan kasih tanda. Tapi yang pasti tubuh mulia itu tidak bercacat. Kalau tubuh mulia masih cacatnya sama dengan tubuh yang sekarang, nanti Budor masih bangkit dengan tubuh yang kurus, saya juga kurus gitu ya. Kurang makan nanti di surga, bagaimana ini? Ya toh. Wah, Ya Pak, terima kasih itu. Bapak. Terima kasih sudah ngerti. Sudah ngerti Pak, terima kasih. Ya, ya. Oke, Pak Aryo mau bicara? Oke, saya buka. Nih. Ya, sudah. Iya, enggak kok. Saya enggak mau cerita. Oh, Bagian apa eskatologi saya paling lemah, Pak. iya, Iya, sama jadi Pak. saya diem aja saya. Saya juga enggak tahu banyak eskatologi karena saya belum masuk ke alam sana. Iya. Kita hanya Sama mereka-reka. Pak, sama. Saya juga nggak ngerti. Oh, tanya sama pendeta yang suka naik turun surga neraka itu, Pak. Oh. Kan udah nggak ada. Harusnya beliau membuat itu apa tur ke sana, Pak, seperti Pak Aiter mengatur tur ke Israel baru ini. Oh ya, nanti kita ikut ya rame-rame ya. Pasti daftar, Pak. Yang ke neraka nggak mau, Pak Aryo. Nggak apa-apa kalau dia bisa kembali kok. Oh. Di bawah pimpinan dia bisa masuk keluar kemana saja bebas kok. Itu masih hidup, Pak, di Surabaya Barat. Ya, anu aja. Nanti kita nunut ke surga, tapi kalau sudah sampai sana enggak usah kembali ya. Nah, itu terserah sama yang punya surga. Baik, teman-teman. Pandi, Silakan Pak Sugianto. tadi kan kita tahu bahwa Kristus itu dihambat, ya, bahkan disiksa dan lain sebagainya. Ya. Dan Pandi statementnya mengatakan sampai sekarang tetap berkembang gitu. Ya. Kalau boleh tahu sekarang perkembangan Kristen itu bagaimana, Pak? Baik. Karena kan setahu saya katanya di Eropa banyak gereja-gereja yang ditutup. Yes. Baik. Secara jumlah hari ini, jumlah orang Kristen itu memang berkurang. Dan jumlah orang yang beragama lain itu bertambah.
Tapi itu tetap tidak menunjukkan jumlah yang benar. Karena yang dijumlah itu orang Kristen KTP. Maksudnya pokoknya secara statistik dia adalah orang Kristen. Dan itu tidak mewakili Kristen yang sebenarnya. Jadi saya tidak terlalu bangga dengan jumlah-jumlah orang Kristen, meskipun mungkin bertambah-tambah, makin lama makin banyak, itu pun juga tidak menunjukkan jumlah yang benar. Apakah itu orang Kristen sejati atau orang Kristenan, ya Kristen KTP, itu nggak tahu. Yang kedua, Alkitab selalu mengingatkan kita semua bahwa banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Berarti memang jalan ke surga itu seperti yang Tuhan Yesus katakan adalah jalan yang sempit. Dan lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Itu menunjukkan bukan hanya orang kaya ya, tapi orang yang merasa kaya, termasuk kaya rohani, ya, kaya moral, atau kaya apapun, kaya gengsi dan sebagainya, kaya kedudukan. Orang-orang yang merasa kaya itu tidak mudah untuk, bukan tidak mudah, tidak mungkin untuk bisa masuk surga dari kemampuannya sendiri. Termasuk orang, bukan hanya orang kaya, orang miskin pun juga tidak mungkin bisa masuk surga dengan kebaikannya. Jadi jumlah orang Kristen saya nilai dari dulu sampai sekarang pasti minoritas, tidak mungkin mayoritas. Jadi tidak ada kebanggaan terhadap jumlah mayoritas. Juga termasuk banyaknya jemaat dalam suatu gereja yang dianggap gereja yang benar. Itu jemaatnya pasti banyak. Gereja yang benar pasti kaya raya. Gereja yang benar pasti sukses dan berkembang kemana-mana. Justru Tuhan Yesus itu kalau saya lihat perkembangan gereja ya, termasuk perkembangan orang Kristen, saya lihat cara Tuhan Yesus itu tidak akan melanggengkan suatu gereja sampai umurnya ribuan tahun. Itu tidak ada. Saya meragukan kalau ada gereja umurnya ribuan tahun dan tetap sukses terus. Justru saya meragukan. Saya melihat cara Tuhan bekerja, gereja itu akan bangkit dalam masa waktu tertentu saja. Setelah itu selesai. Dan memang Tuhan tidak. Kenapa Tuhan berbuat begitu? Karena saya lihat satu prinsip Tuhan bekerja, yaitu Tuhan tidak mau ada pendeta atau gereja mendirikan menara Babel. Jadi menara-menara Babel itu dimusnahkan. Tuhan bangkitkan yang kecil-kecil, tapi benar-benar berakar. Nah, bisa suatu gerakan muncul, tapi gerakan muncul ini juga biasanya bertahan 200 tahun maksimal, atau ya lebih-lebih sedikit. Tapi akhirnya Tuhan munculkan gerakan baru. Ya, gerakan yang lama sudah selesai tugasnya. Sekarang ada muncul gerakan baru. Tuhan memang mau pakai cara itu di dalam perkembangan gereja. Dan kembali lagi, masa yang terjangkau oleh suatu gerakan itu pun akan diuji dengan waktu.
Apakah orang-orang yang benar-benar terlibat dalam gerakan itu adalah orang Kristen sejati? Atau orang ikut-ikutan? Atau orang yang hanya bangga-banggaan? Karena gerakan ini gerakan yang wah, yang hebat. Dan orang bangga dengan gerakan. Sehingga pamer-pamer diri sebagai pejuang gerakan ini. Ya, seperti itu mungkin. Tapi itu pun saya bilang tadi, tidak akan lama dan paling berlangsung 200 tahun lebih sedikit. Selesai ganti gerakan baru. Seperti munculnya pendeta Stephen Tong. Pendeta Stephen Tong ini siapa yang mempersiapkan pendeta Stephen Tong? Sejak pendeta Stephen Tong masih muda. Ya, apa mamanya pernah bermimpi pendeta Stephen Tong akan menjadi pendeta besar yang memimpin suatu gerakan? Juga tidak. Tapi saya percaya yang mempersiapkan ya Tuhan sendiri. Siapa yang mempersiapkan Musa menjadi pemimpin Israel? Siapa yang mempersiapkan Yusuf menjadi penyelamat bangsanya di Mesir? Siapa yang mempersiapkan Rasul Paulus untuk menjadi rasul yang besar, dipakai Tuhan luar biasa untuk penginjilan? Siapa? Ya Tuhan. Semua itu skenario Tuhan di dalam sejarah keselamatan Allah. Ya, Rasul Paulus yang tadinya namanya Saulus tidak pernah punya keinginan ikut Kristus. Dia bahkan memusuhi Kristus, memusuhi pengikut-pengikutnya. Nah itu. Jadi ini semua skenario Allah. Saya sendiri bisa terlibat di reform, tidak pernah mikir. Pada waktu saya belum bertobat, saya juga tidak pernah mikir saya dipersiapkan Allah untuk jadi hamba Tuhan. Untuk juga menggembalakan, untuk mengajar. Tidak pernah mikir sama sekali. Bahkan saya hidup saya hedonisme. Ya, pokoknya aku hari ini bisa main-main, bisa puas, bisa senang, cukup bagiku. Ya, selagi kita bisa makan dan minum, mari kita makan dan minum. Selagi kita masih bisa main-main, mari kita bermain-main. Itu pola hidup saya sebelum bertobat. Ya, setelah bertobat pun tidak pernah mikir mau jadi pendeta. Tapi heran sekali memang. Saya dulu Arminian begitu kuat dan melawan reform. Sekarang bisa jadi reform. Ya itu aneh juga. Jadi semua itu pimpinan Tuhan. Ya, ini sedikit cerita tentang pengalaman saya pernah pelayanan waktu awal-awal gerakannya Pak Tong. Pak Tong selalu KKR. Yang maju banyak. Ratusan yang maju. Lalu yang maju-maju itu kita kasih kertas untuk diisi kan. Untuk nanti kita follow up. Waktu itu saya betul-betul memikirkan follow up. Lalu orang-orang yang sudah kita data, kita tahu alamatnya, nomor teleponnya, kita hubungi. Lalu kita undang mereka ikut follow up. Dari yang kurang lebih yang maju ke depan sekitar 200-300 orang. Yang ikut follow up sekitar 15-20 orang. Itu pun sudah sangat bagus kalau 15-20. Lalu setelah ikut follow up 15-20, kita ajak untuk ke STRIS. Yang ikut STRIS berapa dari 15-20? Ya 2-3 orang.
Nah, itu saya tanda tanya. Saya betul-betul tanya. Saya bukan mau menghakimi, tapi saya tanda tanya. Kalau orang itu memang mencari kebenaran, kenapa mereka di follow up males? Kenapa mereka datang di KKR rajin? Tapi kenapa di follow up mereka nggak? Kenapa diajak ke stris mereka juga nggak niat? Nah, itu yang bagi saya tentang perkembangan kekristenan itu Pak. Jadi saya tidak begitu bangga dengan jumlah-jumlah yang hebat-hebat dan yang mengagumkan itu. Dari sekian banyak orang Kristen di dunia ini, siapa yang serius belajar Alkitab? Coba, ada enggak data statistik? Dari sekian miliar orang Kristen, berapa orang yang serius belajar Alkitab yang benar-benar kembali kepada Alkitab? Karena juga banyak yang belajar Alkitab tapi ngawur. Ya, tapi yang benar-benar kembali kepada Alkitab berapa persen? Nah, itulah bagi saya seperti itu. Saya bukan pesimis. Saya bukan skeptis. Saya optimis. Tapi optimis yang real, yang sesuai dengan apa yang Alkitab juga ajarkan. Tuhan Yesus juga tidak bangga kok sama ribuan orang yang ikut Kristus. Pernah nggak Tuhan Yesus bangga? Nggak pernah bangga. Tuhan Yesus malah marah-marah sama orang-orang itu. Kamu cari aku karena kamu sudah makan roti dan kamu kenyang. Tapi carilah roti hidup yang akan membuat kamu hidup selama-lamanya. Nah, itu. Banyak orang ikut Kristus cari apa? Cari roti yang untuk perut kenyang. Betul enggak? Banyak orang ikut Kristus cari roti hanya untuk perut kenyang. Tapi bukan cari roti hidup yang membuat kita mengalami hidup kekal. Oke, itu. Kiranya menjawab Pak Sugianto. Terima kasih, Pak. Terima kasih, sama-sama. Mau tanya, Pak. Silakan Pak Andrew. Itu kan banyak orang Kristen sendiri yang tersesat ya. Banyak orang sendiri yang tidak tahu. Nah, itu terus harus bagaimana gitu, Pak? Apakah kita harus mengajarkan kepada dia? Ataukah kita kan kadang-kadang yang tersesat itu kadang-kadang banyakannya pemimpin ya. Dari pemimpin itu mungkin anak buah ikut. Sedangkan apakah kita harus langsung ke pemimpinnya langsung atau ke anak buahnya? Sebenarnya kalau saya sendiri sistemnya gerilya, Pak, dari bawah dulu, Pak. Jadi dari bawah saya masukkan pengajaran yang benar ke dia. Nah, baru nanti terserah deh nanti yang urusan pemimpinnya apakah dia ditobatkan apa ada, yang penting anak-anak buahnya itu yang sama sekali harus ditolong. Itu prinsip saya, Pak. Yang makanya kan saya sedang bergerilya ya, Pak ya. Bergerilya ya dengan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang saya mampu, apa yang saya miliki, apa yang Tuhan berikan kepada saya, itu akan saya benar-benar merebut jiwa-jiwa orang itu, Pak. Hanya itu aja, Pak. Jadi tujuan saya tuh bukan untuk cari ilmu, cari gelar atau gimana, tapi ya, saya mencari jiwa yang tersesat. Seperti Bapak bilang kan, banyak yang tersesat. Walaupun dari Kristen sendiri pun tersesat, apalagi orang yang tidak mengenal Kristus gitu, Pak. Itu aja, Pak. Saya mohon gimana? Apakah saya caranya salah dari bawah dulu, bukan dari kepala? Tetapi kan ada firman, kalau kamu mematahkan harus kepalanya dulu, baru semua ikut. Gitu, Pak. Mohon petunjuknya, Pak. Makasih. Baik. Ya, Pak Andrew berarti punya beban juga ya, melihat kondisi para pemimpin-pemimpin yang ajarannya ngawur-ngawur ini. Bagaimana cara untuk bisa menghadapi ini? Ya, bagi saya caranya itu 1001 macam cara.
1001 macam cara, maksudnya Tuhan bisa pakai apapun cara-cara itu, dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit. Tuhan bisa pakai semua cara. Kadang-kadang cara yang kita nggak nyangka sama sekali. Tapi Tuhan juga bisa pakai. Cara yang kita anggap mungkin terlalu rendah atau nggak bermutu, tapi Tuhan juga bisa pakai. Jadi dalam hal seperti ini, saya percaya bahwa Tuhan itu tidak kehabisan cara untuk mau mempertobatkan seseorang. Nah, apakah kita tidak boleh punya strategi untuk menghadapi orang-orang itu? Boleh punya strategi. Tapi di dalam strategi itu kita juga harus terus-menerus mengikuti apa yang Tuhan mau. Bukan Tuhan harus mengikuti apa yang saya mau. Kadang-kadang Tuhan tidak merestui perjuangan kita. Meskipun perjuangan kita itu sudah benar. Secara strategi, secara jalur, secara perhitungan logika dan sebagainya itu sudah benar semua. Tapi ternyata Tuhan tidak, tanda petik ya, Tuhan tidak menginginkan cara itu. Tuhan punya cara sendiri. Nah, itulah yang mungkin kita perlu peka ya terhadap apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan mau. Jadi saya tidak bisa merumuskan, Pak, bahwa cara ini yang paling jitu. Cara yang lain kurang jitu. Saya kasih contoh, misalnya saya pernah menceritakan ini ya. Contohnya seperti Musa dipersiapkan Allah. Mestinya idealnya orang yang dipersiapkan Allah itu orang yang dididik di kalangan orang Yahudi. Itu orang yang dipersiapkan Allah. Tapi ternyata Musa sejak kecil sudah dididik di kalangan orang kafir. Nah, itu sebetulnya pendidikan yang salah kan? Musa itu tidak dipersiapkan dengan pendidikan yang benar, tapi pendidikan yang sesat bahkan. Tapi ternyata Tuhan pakai itu. Pendidikan di Mesir itu Tuhan pakai untuk justru mempersiapkan Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Saya nggak tahu apakah Musa waktu memimpin bangsa Israel itu pengaruh-pengaruh kepemimpinan itu juga yang dia dulu belajar di Mesir itu juga menjadi bekal bagi dia. Tapi paling tidak Tuhan pasti punya maksud dengan Musa berada di kalangan orang Mesir itu. Dan tentunya ya kembali lagi kepada pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus, hikmat bijaksana yang daripada Allah. Ya kan? Tapi cara itu kan tidak terduga kan? Kalau harus melalui dididik di Mesir dulu. Nah, habis dari Mesir, Musa lari dan akhirnya jadi menggembalakan, jadi penggembala. Ya, itu juga cara Tuhan untuk mempersiapkan Musa menjadi gembala domba yang digembalakan. Ya, seorang gembala yang punya hati yang sungguh-sungguh adalah gembala yang mengasihi domba-dombanya. Itu dia dipersiapkan untuk mengasihi bangsa Israel. Ya. Nah, itu cara Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kita menghadapi itu? Strategi kita. Nah, kalau saya bisa melalui strategi dari bawah, bisa juga strategi
menengah, bisa juga strategi dari atas, bisa juga strategi dari luar. Dari luar itu misalnya, ayo Pak Andrew ngajak beberapa orang itu ikut STRIS misalnya, ya ini cuma contoh aja. Ikut STRIS atau ikut diskusi ini, Radio RMC. Sehingga mereka mungkin berpikirnya tanpa sadar diubahkan dalam belajar bersama di wadah Radio RMC ini. Ya, dan itu akan bisa dipakai Tuhan untuk membuat gereja ini akan terhindar dari kesesatan yang makin parah. Mungkin ya, saya tidak merumuskan pasti, tapi mungkin dan banyak. Saya lihat banyak yang terjadi, orang-orang yang sudah ikut bersama dengan kita, berdiskusi, belajar bersama, kembali ke gerejanya dan jadi berkat. Tapi bisa juga jadi dianggap ini pengacau, juga bisa. Jadi itu tetap tidak ada rumusan bahwa kalau Anda kembali ke gereja, pasti Anda diterima oleh gereja Anda. Belum tentu. Banyak yang kembali ke gereja, mengajarkan ajaran reform, langsung dianggap sesat, dianggap bidat, dan diultimatum kalau terus mau mengajar seperti ini, lebih baik keluar dari gereja. Nah, seperti itu sudah ada. Nah, teman kita sudah bersaksi itu. Ya, di STRIS. Setelah belajar di STRIS, dia sekarang dapat ultimatum dari pendetanya. Akan disuruh keluar dari gereja kalau tetap mau mengajar seperti ini. Ya sudah. Saya bilang, ya itu suatu risiko yang harus kita hadapi. Kristus aja ditolak sama umatnya kok. Ya. Bagaimana itu Kristus yang adalah sang juru selamat itu ditolak oleh umatnya? Itu perasaannya gimana itu kalau itu kita yang alami ya? Wah, sudah keterlaluan banget. Tapi itulah yang terjadi. Kita tidak memungkiri suatu fakta bahwa banyak gereja tidak suka kebenaran. Tapi yang disukai adalah kenikmatan, bukan kebenaran. Tapi kenikmatan. Nah, kalau itu, dan itu sudah jadi sukacita di dalam gereja itu, ya sudah. Itu kita kasih peringatan, mereka marah-marah. Mereka menolak, mereka enggak terima. Mereka bahkan mengutuk kita, ya sudah. Saya pokoknya sudah lakukan tugas saya untuk mengingatkan. Seperti itu Pak Andrew. Jadi memang bincang-bincang seperti ini cukup menarik ya. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya oke. Pak Andi, malam. Selamat malam, Bapak Liman. Memang frustasi, Pak Andi. Menghadapi orang model-model demikian tuh kadang-kadang nggak ada satu strategi, kadang-kadang dikeras, ya nggak bisa, dilembekno ya kadang-kadang sulit gitu Pak. Jadi nggak bisa seperti Pak Andi, jangan gini, tapi di lapangan kenyataan itu saya mikir-mikir kebenaran diberitakan dengan serius, tapi mereka itu pada ngerti gitu loh Pak. Apa memang nggak mau ngerti? Tapi mereka juga mau ngerti, tapi dia bilang komunitas kita sudah gini Pak Liman itu. Sudah nggak bisa diubah dari sononya. Jadi betul Pak Andi, dia suka menikmati kenikmatan daripada kebenaran. Tapi dia bilang kalau Pak Liman di pihak saya bagaimana? Dia bicara gitu Pak. Coba belum tentu Pak Liman sekarang di pihak reform. Bicaranya demikian. Coba Pak Liman di pihak saya kan sudah berpuluh-puluh tahun saya menghadapi situasi kondisi dengan sinode, dengan lingkungan yang begitu seperti ini puluhan tahun, bagaimana dirombak dengan reform yang saya bicarakan ini, ya nggak mungkin Pak. Ya makanya ya apa caranya ya juga bingung Pak. Ya kita kembali lagi ya sudah, bukan orang pilihan, aku nggak pilihan, aku nggak.
nggak ngerti kalau itu. Kadang-kadang malas debat, kadang-kadang ya tukaran tok isine, kadang-kadang tapi nggak tahu kami dilakukan ya apa ini sok-sok pinter gitu kadang itu. Saya betul-betul Pak bilang betul-betul dikucil memang ya Pak, betul-betul saya betul-betul itu terjadi pada diri saya dikucil sungguh Pak. Pertama-tama 3 kali nggak apa-apa, 3-4 kali, podomar tetengnya Pak pasti dikucil banyak. Itu model kayak gitu-gitu bingung Pak Andi ngadepi. Makanya kadang-kadang saya diem aja, kadang-kadang diem tuh nggak enak. Kalau situ Tuhan tuh, Pak Liman kok diem tok, ngomong, tukaran, geger, bingung. Kadang ya nggak tahu lah, nyonya saya kadang kita Bu, diem aja bukan geger, diem nggak bisa Tuhan. Kok gitu, di diem non, di ngomong ya ngamuk itu. Bingung Pak Andi kadang-kadang ngadepi, kadang-kadang kita nggak ngecem gitu, nggak level, nggak ngecem atau nggak. Ya, oke. Jadi saya pikir begini ya. Kita tetap melakukan apa yang Tuhan ajarkan pada kita, yaitu pergilah ke seluruh dunia, ya kan? Beritakanlah Injil. Ajarlah mereka melakukan hal yang kuajarkan kepadamu. Jadi ada pemuritan, ada penginjilan, ada pengembalaan, ya, ada pengajaran. Nah, itu adalah hal-hal yang ya sudah kita jalani aja kewajiban kita untuk tetap mengajar. Mengajar siapa? Ya orang-orang yang mau belajar. Ya kalau orang tidak mau belajar ya tidak bisa dipaksa kan. Harus ikut belajar sama-sama. Dia tidak mau dipaksa, diancam ya tidak bisa. Ya tidak mau ya sudah. Tapi Anda kalau belajar di sini, Anda dijamin pasti tidak akan tersesat. Itu jaminan kita. Anda pasti tidak akan dibawa kepada pengajaran yang kacau balau. Anda akan pasti, Anda kalau betul-betul serius belajar, Anda mendapatkan mutiara yang asli, bukan mutiara palsu. Nah, itulah yang kita mau paparkan. Bukan sombong loh ya, bukan ini saya hebat, saya ini asli. Bukan, tapi kita tahu apa yang kita ajarkan adalah betul-betul berasal dari kebenaran Allah. Bukan barang palsu dan bukan barang murahan. Dan tentunya orang bisa mengerti kebenaran karena Roh Kudus yang mencelikkan. Tanpa Roh Kudus yang mencelikkan, ya kebenaran kita dianggap mutiara yang tidak ada harganya. Seperti babi dikasih mutiara, ya dibuang sama mutiara, sama babinya, mutiara itu. Nah, itu yang terjadi. Dan kita tidak perlu sedih. Karena Tuhan Yesus sudah mengatakan, sebelum mereka menolak kamu, mereka sudah menolak aku terlebih dahulu. Jangan dikira orang yang sudah Kristen itu pasti terima Kristus. Kristus yang mana dulu yang diterima? Kristus yang mirip jin lampu Aladin. Itu yang disukai mereka. Ya toh? Ya jujur aja. Kristus yang mana yang disukai? Ya yang kayak mirip jin lampu Aladin itu. Minta apapun pasti diberi. Apakah itu Kristus yang benar-benar Kristus? Itu Kristus. Kristus palsu dari buatan iblis. Ya itulah. Jadi kita ini berperang. Ya. Jangan menyerah. Ya, Pak Liman meskipun waduh rasanya menghadapi ini, menghadapi itu, waduh kok nggak ada pertobatan, tidak ada penerimaan dan sebagainya. Nggak usah menyerah. Karena ya itulah panggilan Anda dan saya. Ya, saya sangat teringat dengan perkataan almarhum Pak Saetapi kepada saya. Waktu saya juga melihat kepesimisan saya
kepesimisan saya pada saat saya melihat rusaknya pengadilan dan hakim-hakim yang ada di Indonesia. Ya maaf, ini bukan saya menghakimi hakim-hakim. Tapi waktu itu saya menghadapi rekan saya menghadapi suatu kasus yang dipermainkan oleh hakim yang minta uang sama dia. Betapa brengseknya hakim itu. Sebelum pengadilan dimulai, hakim itu sudah minta uang duluan. Ya, lalu saya ngomel sama Pak Saetapi. Waduh Pak, kalau lihat kayak gini, rusaknya dunia pengadilan di Indonesia. Saya ini sudah rasanya Indonesia ini pesimis, saya pesimis terhadap Indonesia. Indonesia ini rasanya 300 tahun lagi tidak akan sembuh. Langsung Pak Saetapi bilang, oh jangan sepesimis itu. Dia yang menghibur saya malah Pak Saetapi. Dia bilang, meskipun demikian, kita melihat demikian, tapi Tuhan tetap memanggil kita untuk berjuang, untuk berperang. Dan itulah memang panggilan kita. Ya, panggilan kita ini bukan enak-enak, nyaman-nyaman, ya sudah yang rusak-rusak, oh pokoknya gua gak rusak. Enggak, panggilan kita ini berperang. Makanya kita lihat modelnya Pak Saetapi itu kan hantam kiri, hantam kanan. Cuma sayangnya Pak Saetapi tidak punya pengikut yang punya kekuatan sampai bisa mempengaruhi Indonesia dengan luar biasa ya. Orang dengar Pak Saetapi terkagum-kagum, tapi ya berhenti sampai di kagum aja. Habis setelah itu ya tidak bisa berbuat apa-apa tetap. Ya kembali lagi ya. Jadi sebetulnya kita tidak berorientasi kepada hasil. Kalau kita berorientasi pada hasil, kita akan kecewa. Yang kita mungkin akan putus asa. Tapi waktu Elia putus asa, Tuhan bilang, aku masih meninggalkan sekitar 7.000 orang yang masih tetap setia kepada Tuhan dan tidak menyembah berhala. Nah, itu yang kelihatannya kita itu sia-sia, tapi sebetulnya tidak sia-sia. Makanya saya juga waktu ketemu beberapa teman-teman yang share bagaimana dapat berkat melalui radio RMC, saya sepertinya terharu banget ya. Terharunya itu, oh ternyata firman Tuhan itu benar ya. Tuhan masih memelihara orang-orang percaya yang diam-diam tidak kelihatan, tapi mereka dipersiapkan Allah. Mereka dipelihara Tuhan. Nah, itulah. Ya, jadi jangan putus asa. Terus saya ini dulu juga gitu waktu menjalankan stris ini. Ada orang-orang yang menilai, aduh stris, tidak akan tahan lama, dak. Stris itu sebentar lagi bangkrut. Sudah tidak ada yang mau sekolah di stris. Karena apa? Semua gereja punya sekolah Alkitabnya sendiri-sendiri. Percuma, stris itu percuma. Ya, bangkrut stris itu. Tidak ada lagi yang mau mendanai stris. Saya renungkan kata-kata ini benar apa enggak ya. Tapi setelah saya renung-renungkan lagi, oh, pasti tidak. Seandainya semua gereja sudah punya sekolahnya masing-masing, stris bisa cari jiwa di luar gereja. Dan orang-orang yang di luar gereja yang masih terlantar, amat sangat banyak. Silakan gereja kalau tidak mau ngutus jemaatnya ke stris, kita juga tidak apa-apa kok.
Karena memang ada gereja-gereja, beberapa gereja anti-stris dan melarang jemaatnya sekolah di stris. Terang-terangan pendetanya bilang, stris itu pengajarannya sesat. Jangan sekolah di stris. Betul, ini saya tidak ngarang. Banyak saksi. Ya, cuma mungkin Pak Aryo aja yang pendetanya tidak pernah ngelarang Pak Aryo ke stris. Karena pendetanya mungkin agak berwawasan. Ya, tapi pendeta yang menilai stris itu sesat bidat, dilarang ikut stris, termasuk yang gereja yang juga beraliran reform, melarang orang masuk stris. Ya, enggak apa-apa. Biarin aja. Bapak, Saya tetap akan jalankan tugas saya, tanggung jawab saya dengan sebaik-baiknya. Saya bukan sombong atau saya merasa saya ini orang super. Enggak, saya ini justru tidak ada apa-apanya. Yang menyebabkan saya mau terus itu apa? Cuma karena anugerah Tuhan. Saya cuma percaya itu aja. Kalau Tuhan memang bilang stop, ya stop. Tuhan bilang jalankan, ya jalankan. Selama saya masih punya beban, selama saya masih punya kemampuan, selama masih ada kesempatan, saya akan jalankan. Kecuali memang Tuhan sudah bilang, Andi cukup perjuanganmu, selesai. Oke, saya harus tunduk. Oke, demikian Pak Liman. Bu Dor, silakan. iya Pak. Saya tadi baru dengar ada orang ngomong tentang Bapak. Mereka salah paham tentang teologinya Bapak. Oh, Pak Andi itu bilang Allah itu tidak menentukan segala sesuatu. Lalu saya mendengar dari mana? Beliau justru yang bicara tentang penentuan segala sesuatu itu kekeh. Jadi jangan bicara sembarang ya. Saya kan pernah sharekan video Bapak, video kita pembelajaran kepada beliau untuk ikut juga. Tetapi saya nggak mau. Terus saya cari tahu kenapa. Akhirnya katanya bahwa Bapak itu tidak mempercayai predestinasi. Saya bilang kamu salah. Justru beliaulah yang menurut saya membuat saya tuh banyak berbalik loh. Oh iya kan? Siapa yang ngomong sama Pak? Dia sebut orang ini. Oh, saya bilang mungkin Pak salah mengerti. Pak salah mengerti. Lalu kata dia, akhirnya kami berdebat, dia mengalah. Oh gitu ya. Saya bilang ikutlah, ikut belajar gitu. Jadi ada orang yang katanya Bapak tidak mempercayai tentang predestinasi, kemudian orang Islam sebutkan apa ya Pak, predestinasi itu mereka bilang apa yang biasa dibahas takdir katanya Pak Andi tidak mempercayai takdir. Saya bilang mungkin itu benar, tapi bukan itu. Beliau tuh pakai bahasa teologisnya tuh predestinasi. Saya bilang, oh ya, akhirnya dia mengerti Pak. Jadi ada isu di luar yang seperti itu. Mungkin dia bilang saya Calvinis asli. Saya bilang, tapi kenapa nggak mau ikut Pak Andi? Dalam hati ya Pak. Saya sudah arahkan gitu Pak. Ya. Ya, ada orang yang salah mengerti, mungkin ya salah mengerti dan menganjurkan orang lain untuk, bukan menganjurkan, menyatakan ketidakmengertian itu dengan kesalahan. Gitu. Baik. Terima kasih infonya. Orang yang salah mengerti terhadap saya banyak sekali. Entah itu karena sengaja memfitnah, memutarbalikkan fakta atau apa, saya nggak tahu. Tapi yang pasti banyak sekali. Yang nggak senang sama saya juga sangat banyak. Tapi nggak apa-apa. Bagi saya itu biasa. Tuhan saya aja nggak disenangi banyak orang.
Bukan saya menyamakan diri saya dengan Tuhan saya, tapi saya adalah pengikut Kristus. Ya, dan kalau saya ditolak karena saya mengajar kebenaran, itu saya bersyukur. Tapi kalau saya ditolak karena saya memang melakukan penyesatan, nah itu saya berduka cita. Tapi kalau saya melakukan kebenaran dan saya ditolak karena saya menyatakan kebenaran, itu saya bersuka cita. Karena itu adalah kasih karunia Allah bagi saya. Ya, oke. Demikian teman-teman. Puji Tuhan, Ordo Salutis sudah selesai. Dan sungguh bersyukur pada Tuhan karena kesimpulannya adalah langkah-langkah keselamatan yang dipersiapkan Allah benar-benar sempurna. Ya, benar-benar di dalam kedaulatannya, di dalam pemeliharaannya yang sempurna dan tak bercacat. Tuhan memberkati kita semua. Baik, teman-teman, demikian semua yang sudah saya paparkan. Kita akan tutup dalam doa. Dan kita bersyukur untuk semuanya ini. Ya, mari kita berdoa. Saya akan pimpin doa untuk semua saudara-saudara. Bapa yang di surga, kami adalah orang-orang yang tidak layak, namun Tuhan layakkan. Kami orang-orang yang berdosa, namun Tuhan sucikan kami. Kami bersyukur karena Tuhan terus memelihara gereja-Mu sampai hari ini, dan bahkan sampai akhir zaman. Kami bersyukur karena kami boleh mengenal kebenaran rahasia surgawi yang Tuhan bukakan bagi kami semua. Kami bersyukur di dalam kebenaran yang kami beritakan dan kami pelajari. Masih banyak orang yang tidak paham dan bahkan membenci ajaran ini. Kami mohon supaya Tuhan mereka boleh dicelikan mata rohani mereka. Mereka boleh mengerti kebenaran yang sejati. Dan mereka mau belajar dengan rendah hati di hadapan Allah. Untuk merindukan kebenaran yang sungguh-sungguh kembali kepada Alkitab. Bukan kebenaran yang sesuai dengan keyakinan kami. Tapi kebenaran yang berasal dari firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan doa kami serahkan kembali Radio RMC ke dalam tangan Tuhan. Biarlah melalui siaran-siaran Radio RMC, banyak orang diberkati dan banyak orang juga mau rindu kembali kepada Alkitab. Kami serahkan doa kami serahkan untuk tema-tema selanjutnya di dalam perkenan dan pemeliharaan Tuhan saja. Radio RMC boleh terus berjalan dan memberitakan kebenaran sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Kami serahkan doa kami dan seluruh hidup kami. Tuhan memberkati kami semua, supaya hidup kami juga boleh menjadi hidup yang membagi-bagikan berkat kepada mereka yang sungguh rindu untuk mencari kebenaran di dalam kehidupan mereka. Biarlah kami benar-benar berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa hanya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin. Oke, selamat malam teman-teman.